Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman peserta mata kuliah komunikasi multikultur, bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Pertanyaannya adalah, kenapa ini penting Pak untuk dipelajari? Penting ketika kita bicara konteks komunikasi multikultur, maka di sana akan ada banyak budaya yang saling berhubungan dan akan banyak sekali orang-orang yang berbeda budaya atau dari budaya yang berbeda itu masuk ke budaya yang baru dan kemudian menyesuaikan diri. Di sanalah kemudian kalau kita flashback ke materi yang lalu tentang pengakuan terhadap kelompok minoritas, menerima perbedaan, disitulah bagaimana tantangan kita dalam proses akulturasi itu sebagai orang yang kemudian menerima orang lain, ataukah bagaimana kita orang baru yang mampu menerima perbedaan-perbedaan di lingkungan sekitar kita. Baik, levelnya sebenarnya ketika kita bicara hal ini, level paling awal adalah adaptasi. Jadi itu yang akan kita lakukan ketika kita baru pertama masuk di suatu daerah atau wilayah. Kemudian baru masuk ke akulturasi, kemudian fase yang paling ekstrim adalah asimilasi. Kita mulai dari adaptasi. Saya yakin adaptasi ini semua dari kita sudah tahu. Saya sedang beradaptasi, Pak. Kenapa kamu kok nggak bisa-bisa dengan materi ini? Saya sedang beradaptasi, Pak. Atau kenapa kamu kok ini ya belum bisa berbicara bahasa Jawa? Karena saya sedang adaptasi. Jadi adaptasi ini mungkin sering kita gunakan ya katanya, dan kita kata-kata tentang adaptasi ini kita sebenarnya juga sebagian besar pasti sudah tahu bahwa adaptasi itu penyesuaian diri, ya. Bahkan adaptasi itu salah satu cara menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu disebut sebagai adaptasi. Jadi kalau kita semua beradaptasi di daerah yang baru, maka pasti akan ada konsekuensi ketika kita beradaptasi. Jadi seperti itu. Artinya adaptasi ini adalah hal pertama yang akan kita lakukan ketika kita masuk ke tempat yang baru atau budaya yang baru. Setelah adaptasi, ada yang namanya fase berikutnya atau level berikutnya adalah akulturasi. Akulturasi di sini adalah pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Jadi akulturasi ini ada bertemunya dua budaya, dan kemudian budaya yang satu menyesuaikan diri dengan budaya yang lama atau budaya yang dia kunjungi itu. Misal, mahasiswa dari luar Jawa pasti akan melakukan akulturasi ketika mereka sekolah di Jogja. Misalnya awalnya nggak suka makan hik, tapi sekarang sudah mulai menerima makan hik gitu ya. Awalnya belum bisa ngomong piye ya atau piye to gitu ya. Tapi sekarang sudah ketika ngobrol dengan temannya sudah sering menggunakan kosakata itu. Meskipun secara umum dia pasti menggunakan bahasa Banjar misalnya, karena dia orang Kalimantan. Maka itu bisa dikatakan dia mulai mencoba melakukan akulturasi. Jadi akulturasi itu mengacu pada proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak dan pemaparan langsung dengan kultur lain. Artinya akulturasi ini terjadi ketika kita sering kontak dengan orang-orang lain yang ada di budaya tempat kita berada itu. Pertanyaannya Pak, kalau kita nggak pernah keluar rumah, pasti proses akulturasi itu akan berjalan dengan lambat. Tapi ketika Anda sering berinteraksi dengan orang Jogja atau orang yang tempat baru Anda itu, maka kemungkinan akulturasi akan tinggi. Nah, akulturasi itu kan pengambilan ya, satu dan beberapa kebudayaan. Berikutnya ini sudah. Nah, jadi akulturasi itu merupakan suatu proses yang dilakukan imigran atau pendatang untuk menyesuaikan diri dan memperoleh budaya pribumi yang akhirnya mengarah asimilasi. Nanti kita akan banyak bicara tentang asimilasi. Tapi memang fasenya setelah akulturasi selesai dan kemudian bertahan lama, maka akan muncul yang namanya asimilasi. Potensi akulturasi. Jadi harus kita pahami dalam masyarakat yang multikultur, tidak semua orang bisa dan mampu untuk menjalani proses akulturasi. Jadi kemiripan antar budaya imigran dengan budaya pribumi itu sebenarnya cukup membantu. Jadi orang Jawa Tengah yang sekolah di Jogja santai, karena proses akulturasinya akan lebih cepat. Orang Jawa Barat juga sama. Beda dengan orang-orang Sulawesi yang mungkin sekolah di Jogja, itu akan akulturasinya sangat butuh waktu ya. Misalnya kalau di sana potongan ikannya panjang-panjang atau besar-besar gitu ya. Begitu mereka makan di oh ini kok jadi seperti ini ya. Tapi kalau orang Jawa Tengah kan juga sama, ada makanan sejenis. Itu contoh paling
ringan ya, bagaimana kita memahami proses akulturasi atau potensinya ketika kita punya kemiripan budaya. Kenapa orang yang sekolah di Malaysia lebih gampang akulturasinya daripada orang Indonesia ya, daripada orang Afrika misalnya. Nah, itu menjadi hal-hal yang karena memang kedekatan budaya, kedekatan sejarah itu menjadi penting. Kemudian usia pada saat berimigrasi ya, anak-anak muda itu saya yakin punya potensi yang luar biasa kalau Anda mau melakukan proses akulturasi. Karena apa? Karena Anda masih bisa. Jadi anak muda dalam tanda kutip ya, yang mampu menerima banyak hal-hal yang baru. Tapi kebanyakan anak muda yang sekarang mayoritas itu anak muda yang mampu menerima hal-hal yang baru. Biasanya untuk orang-orang tua yang sudah sangat dalam tanda kutip kolot dan tidak mau menerima hal yang baru akan sangat sulit untuk melakukan akulturasi. Jadi kenapa banyak orang-orang tua yang sudah malas sekolah lagi? Karena apa? Dia harus melakukan adaptasi, akulturasi gitu ya. Dan itu saya pikir butuh usaha keras. Tapi kalau anak muda jauh lebih fleksibel. Latar belakang pendidikan ini juga masih debatable, tapi yang jelas itu cukup mempengaruhi. Jadi teman-teman yang kalau bagi saya yang sudah berpendidikan tinggi, sudah punya pendidikan yang cukup lah, jangan pendidikan tinggi, artinya wawasannya sudah mulai luas, itu menerima perbedaan jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman yang minim pengalaman, minim pendidikan, biasanya akan agak lama ya dalam proses akulturasi. Beberapa karakteristik juga mempengaruhi ya, jadi orang yang introvert pasti akan sangat sulit untuk melakukan akulturasi. Pengetahuan tentang budaya pribumi sebelum berimigrasi. Itulah teman-teman kenapa teman-teman pernah melihat banyak lembaga penyalur tenaga kerja pasti akan melakukan diklat-diklat kursus sebelum memberangkatkan calon tenaga kerjanya ke Korea, ke Jepang, atau ke Arab. Tujuannya apa? Agar mereka tahu budaya pribumi yang akan mereka datangi. Misalnya orang Arab ya, misalnya yang cowok-cowok ini mau jadi driver di Arab Saudi gitu ya, harus tahu bahwa orang Arab itu kalau bersahabat itu selalu cium pipi kiri, pipi kanan, yang itu nggak lazim misalnya kalau di Indonesia. Berpelukan erat, itu kan contoh persahabatan ya. Jangan sampai Anda sampai ke sana jadi driver malah ketakutan karena sudah dipeluk dan lain sebagainya. Itu kan contoh bagaimana kita harus mempelajari budaya-budaya pribumi yang akan kita datangi. Berikutnya, asimilasi. Nah, ini kita sampai kepada fase yang setelah akulturasi. Kalau kita buat level itu, jadi ada level adaptasi, kemudian akulturasi, kemudian sekarang kita masuk ke fase yang namanya asimilasi. Jadi asimilasi itu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Itulah kenapa di pertemuan yang sebelumnya saya sempat mengatakan definisi komunikasi multikultur itu bukan pembauran budaya kemudian membentuk budaya baru. Itu namanya asimilasi, bukan komunikasi multikultur gitu ya. Itulah kemudian saya sebut bahwa komunikasi multikultur itu adalah bla 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 seperti yang saya sebutkan di slide berikutnya, sebelumnya ya, atau pertemuan sebelumnya, silakan Anda cek. Sehingga itulah disebut sebagai asimilasi teman-teman. Jadi sudah membaur, bahkan budaya aslinya hilang. Itu berarti dia sudah sampai fase asimilasi. Nah, ini menurut bahasa ininya ya, bahasa kasarnya dalam pendidikan, tapi ini juga menjadi catatan kita bahwa assimilation itu berupaya membuat yang berbeda menjadi mirip dengan diri kita sendiri, dalam tanda kutip ya, melalui pembasmian orang-orang asing dengan cara mengganyang mereka dan kemudian secara metabolis mentransformasikan mereka ke dalam urat daging kita. Artinya asimilasi ini juga banyak dilakukan dengan cara kekerasan. Kok bisa Pak? Gitu ya. Bisa. Banyak negara-negara memaksakan ada proses asimilasi ini ya. Jadi sudah semua harus menjadi suku saya, semua harus menjadi golongan saya, kamu harus ikut saya. Artinya apa? Semua dipaksakan ya. Bahkan di etnis-etnis tertentu di negara lain itu sampai dibakar supaya mereka hilang, atau yang perempuan dinikahi kemudian supaya berasimilasi dengan mereka. Itu bahasa-bahasa kasarnya. Artinya asimilasi itu juga ada yang dipaksakan, tapi ujungnya negara yang memaksakan proses asimilasi biasanya negara itu akan mengalami gejolak yang luar biasa. Contohnya banyak, Rusia, Yugoslavia ya, dan banyak lagi. Banyak yang bisa diceritakan dari kejadian. Anda bisa klik sejarah asimilasi yang kelam, maka akan muncul banyak cerita di search engine Anda itu. Kemudian di Amerika Serikat khususnya ada anggapan populer bahwa asimilasi itu merupakan akibat dari kelompok-kelompok minoritas memasuki budaya dominan, dan kelompok minoritas secara bertahap akan kehilangan identitas etnik mereka yang membedakan mereka dari kelompok dominan. Ada yang mengatakan bahwa kalau asimilasi ini
bagaimana dengan budaya minoritas? Bukankah dalam keberagaman kita juga menghargai yang namanya minoritas? Nah, artinya asimilasi ini kalau di head to head kan sebenarnya sangat bertolak belakang dengan spirit atau semangat dari multikulturalisme. Jadi memang asimilasi ini memang bagi saya sangat riskan, tapi bisa terjadi secara alamiah kalau kita sudah terlalu menyatu ke dalam suatu budaya atau wilayah tertentu. Akibat asimilasi, kelompok minoritas pasti akan kehilangan keunikan. Minoritas akan hilang, akhirnya ada satu golongan. Cara kelompok mayoritas untuk menghilangkan minoritas salah satunya adalah dengan asimilasi, memaksakan mereka menganut kepercayaan golongan mereka atau menganut kebudayaan yang mereka percayai. Ini yang kemudian menjadi PR dari multikulturalisme itu sendiri. Kemudian kelompok mayoritas bercampur secara homogen, masing-masing kelompok kehilangan keunikannya, lalu muncul satu produk unik lainnya. Tapi fase yang sangat jauh setelah proses asimilasi itu muncul, maka akan ada biasanya produk baru. Misalnya yang minoritas sudah menjadi seperti mayoritas, kemudian dia mencari seolah muncul karakter-karakter yang berbeda. Itu bisa saja terjadi. Tapi juga ada kritik ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kritik terhadap asimilasi adalah seperti pendukung melting pot. Itu telah lama berpendapat bahwa etnisitas akan sirna akhirnya dan tidak lagi relevan bagi kaum pendatang karena mereka semakin berorientasi kepada prestasi karena kesempatan yang mereka miliki di tanah yang baru. Contoh, bisa melakukan cicilan gitu ya, dengan KTP Jogja misalnya, menerima pegawai bank dengan gaji 10 juta dengan syarat KTP Jogja. Hal-hal seperti itu contoh yang ada di masyarakat itu membuat orang ingin berasimilasi sebenarnya. Saya ingin menjadi orang di daerah tempat yang baru ya, minimal dari identitas saya. Itu kan satu langkah awal. Boleh kredit motor untuk yang mahasiswa ya, tapi harus dengan KTP Jogja. Nah, itu kan membuat kita ingin segera mempunyai KTP Jogja. Itu proses awal untuk kita menuju asimilasi. Sehingga apa? Rasa sense of belong ya, militannya terhadap sebuah budaya dan daerah juga akhirnya hilang. Orang-orang pendatang yang ber-KTP Jogja atau orang-orang pendatang yang ber-KTP Jakarta misalnya, itu tidak akan pernah peduli dalam tanda kutip ya, meskipun ada juga yang peduli tapi sangat sedikit jumlahnya. Itu dengan bagaimana isu keistimewaan, bagaimana dengan DKI yang kebijakannya seperti ini. Kalau DKI, kalau yang Jogja, mereka tidak akan peduli dengan isu keistimewaan karena mereka lahir dari proses asimilasi. Artinya ini saya tidak mengeneralisasi, tapi kebanyakan. Mungkin masih ada 1-2 yang peduli dengan isu-isu lokalitas budaya barunya itu. Kemudian Durkheim, Tony, dan Weber, salah satu tokoh sosiologi, itu mengatakan bahwa proses asimilasi, urbanisme, perpindahan penduduk, itu akan meningkatkan individualisme dan alienasi dalam suatu masyarakat massa. Apa Pak itu Pak? Kok ada alien-aliennya? Jadi alienasi dan individualisasi itu adalah sebuah proses di mana seseorang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya, dengan apa yang ada terjadi di budaya sekitarnya, dengan apa yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Karena yang mereka pegang hanyalah nilai-nilai individualisme. Nilai-nilai bahwa saya ada ya karena saya bekerja saja. Saya nggak peduli dengan sekitar kita. Mereka hanya berangkat dari rumah ke kantor, pulang rumah ke kantor, tanpa mereka memikirkan aspek-aspek lain yang mempengaruhi wilayahnya. Nah, kan kayak alien tuh ya. Jadi buat dari kantor berangkat, kantor pulang, atau dari kampus pulang, kampus pulang. Itulah contoh bagaimana kritik-kritik kaum sosiolog terhadap hasil-hasil dari asimilasi, teman-teman. Dan banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan dalam konteks adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Banyak case-case, banyak kasus-kasus yang kemudian bisa kita eksplor, bisa kita kembangkan dalam diskusi, yang itu nanti akan semakin memperdalam dan memperkaya pemahaman Anda terkait 3 konsep penting ini yang nanti akan sering kita temui dalam masyarakat yang beragam, dalam konteks masyarakat yang multikultur. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan materi kita pada kesempatan kali ini bisa memberikan banyak insight untuk teman-teman semakin mengenal, semakin bisa menjadi seorang yang bisa menganalisis fenomena keberagaman di sekitar kita dalam konteks komunikasi multikultur. Sekian dari saya, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.